Selamat pagi anak sekalian, salam jumpa kembali Pak Vincent. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kita berujian selesai, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu sebelum lanjut materi, Pak ingin mengingatkan kalian kembali materi ke lalu. Materi ke lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Sesuatu yang harus kita dapat. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Tidak bisa kita menuntut hak atau kita melakukan apa kewajiban. Keduanya harus seimbang. Nah, anak sekalian, lanjut materi kita hari ini, kita akan bicara tentang apa ini? Ini gambar apa? Tangan bersama dengan dunia. Jadi materi kita ini adalah aku warga dunia. Nah, anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran kita, yang pertama kita harus apa? Berdoa. Mari kita siap doa yang baik. Pimpin dan doa, nah silakan ikut ya. Siap doa, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami sebagai satu keluarga dunia. Kau menyadari bahwa hidup kami dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Demikian juga tempat yang kami huni pun dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keadaan suatu tempat di bumi yang lain. Berkatilah kami agar dapat ambil bagian dalam masalah-masalah dunia seturut kemampuan kami, sehingga kami dapat menghuni dan bumi secara dilestarikan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku sekalian, setelah berdoa bersama, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini tentang keluarga dunia. Ada 4 tujuan. Yang pertama, sudah pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan apa artinya menjadi warga dunia. Yang kedua, anak dapat menjelaskan berapa persoalan yang ada di masyarakat dunia atau masalah-masalah dunia itu seperti apa saja. Yang ketiga, dapat menjelaskan bentuk-bentuk keterlibatan sebagai warga dunia untuk mengatasi persoalan dunia berdasarkan ajaran gereja. Ini ensiklik nomor 1. Nanti bisa dilihat ya. Yang keempat, dapat mengilustrasikan berbagai keprihatinan yang dihadapi oleh penduduk dunia mulai puisi, surat maupun akhlak. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini anak yang menyangkut dengan warga dunia. Ya anak sekalian, mari kita lanjut materi. Ini kita bicara tentang solidaritas dunia untuk Filipina. Ini adalah satu masalah dunia di Filipina. Kita lihat gambarnya. Ini gambar topan Haiyan yang meluluhlantakkan kepulauan Filipina. Kita lihat tidak satu bangunan pun yang berdiri kokoh ya, semuanya hancur semuanya. Sangat menyedihkan. Ini adalah musibah. Ini menjadi masalah dunia. Kita lihat gambar di mana korban bencana alam ini mereka menangis karena semua rumahnya tidak ada apa benda, hewan semuanya habis tersapu rata. Topan yang terjadi di Filipina ini adalah topan Super Haiyan. Dia menghantam kepulauan yang terletak di tengah negara itu dan meninggalkan paling sedikit 10.000 orang tewas. Bayangkan 10.000 orang tewas, sementara 660 orang lainnya kehilangan rumah. Demikian kira-kira di gambar PBN menyangkut dengan persoalan di Filipina, yaitu topan Haiyan yang menjadi masalah dunia. Nah, harus kalian penjelasan dari topan Haiyan seperti ini. Situasi warga dan wilayah yang terkena bencana di Filipina yang tadi kita lihat itu, mereka terkena bencana dan pasti apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka alami, kekurangan, itu pasti kekurangan makanan, pakaian, tempat berteduh, banyak mayat, banyak puing-puing, kekurangan obat-obatan. Itu yang akibat dari topan tadi. Banyak negara membantu korban bencana tidak karena mereka merasa kasihan, mereka adalah sesama warga dunia. Semua orang harus saling membantu, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan karena bencana, perang, dan sebagainya. Bencana alam di Filipina yang baru kita lihat bersama itu merupakan satu persoalan warga dunia. Persoalan-persoalan dunia lainnya seperti apa? Bertambahnya penduduk bumi yang sangat cepat itu menjadi persoalan dunia ya. Yang berikut pencemaran air dan udara, perubahan cuaca, pembabatan hutan, punahnya berbagai hewan dan tumbuhan, masalah terorisme, masalah kesehatan, wabah. Itu juga adalah
masalah-masalah dunia. Kemudian apa arti sebagai warga dunia? Sebagai warga dunia artinya adalah bahwa semua orang di dunia ini menjadi satu kesatuan yang diikat oleh satu tempat, yakni dunia atau bumi. Itu disebut dengan warga dunia. Jadi warga dunia adalah apa? Semua orang di dunia ini menjadi satu kesatuan yang diikat oleh satu tempat, yakni dunia atau bumi. Itu disebut dengan warga dunia. Karena ikatan itu, apa yang terjadi pada bumi, baik positif maupun negatif, akan berakibat pada semua manusia. Nah, kita satu, tinggal di satu bumi yang sama. Bencana di satu tempat akan menggerakkan orang di tempat yang lain untuk menolong kemajuan di satu tempat. Akan berdampak pula bagi orang-orang di tempat lain. Perang di satu tempat akan berpengaruh juga pada orang-orang di tempat lain. Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB dibentuk untuk saling membantu mengatasi masalah bangsa masing-masing, juga mengatasi masalah bersama. Jadi tujuan didirikan PBB itu adalah untuk membantu mengatasi masalah-masalah bersama ya. Tujuan PBB mengatasi masalah bersama. Sebagaimana masyarakat ASEAN dan perhimpunan bangsa-bangsa yang lain, setiap warga dunia juga perlu bekerja sama untuk mengatasi persoalan yang ada. Betapapun kecilnya perbuatan seseorang akan dapat berpengaruh pada keadaan dunia, seperti menanam pohon atau menebang pohon. Menebang pohon akan mengurangi pasokan oksigen. Kalau menanam pohon akan menambah oksigen pada bumi. Kita harus ikut ambil bagian untuk mengatasi masalah-masalah dunia, baik langsung maupun tidak langsung. Terlibat secara langsung dapat dilakukan dengan menjadi anggota-anggota badan dunia. Jadi kalau kita terlibat langsung dalam masalah dunia itu adalah secara langsung adalah dengan kita menjadi anggota badan dunia. Seperti apa? Seperti ikut Pelang Merah, pencinta lingkungan, dan sebagainya. Itu secara langsung kita terlibat dalam masalah dunia, ikut ambil bagian dalam masalah dunia. Kalau keterlibatan secara tidak langsung yang dapat kita lakukan di dalam masalah dunia adalah seperti apa? Seperti pelestarian lingkungan, seperti gerakan penghijauan dan kebersihan di lingkungan masing-masing. Itu juga kita menjadi warga dunia. Anak sekalian, dalam masalah dunia ini biasanya kita ada perjanjian antara dua negara, itu disebut dengan perjanjian bilateral. Jadi banyak organisasi yang didirikan oleh dunia untuk membantu sesama warga dunia. Sekarang kita lihat bagaimana ajaran gereja. Ini ajaran gereja tentang isi gereja tentang Gaudium et Spes artikel 1. Isinya adalah kegembiraan dan harapan dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin, apa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan para Kristus juga isi dari Gaudium et Spes artikel. Jadi kalau bertanya apa isi dari Gaudium artikel ini et Spes artikel 1, jawabannya adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, akan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Itu adalah isi. Tidak ada satupun yang sungguh manusiawi bergema di hati mereka, sebab persekutuan mereka tidak ada orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dan kesiaran mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami diri sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarah. Peneguhan. Jadi anak sekalian, hubungan gereja dan warga di seluruh dunia ini sangat erat. Hal ini digambarkan dengan kalimat tadi atau isi dari Gaudium et Spes itu, yaitu kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Hubungan erat itu teristimewa dengan mereka yang menderita, sebagaimana digambarkan pada kalimat sama. Kalau bumi di warga bumi menderita, gereja juga ikut menderita. Bukan gereja tertawa. Kalau bumi dan warga bumi bergembira, gereja juga ikut bergembira. Senasib.
Gereja selalu ambil bagian apa yang dialami bumi ini, terutama bagi mereka yang menderita. Ambil bagian yang dimaksud di sini adalah apa? Membantu mengatasi penderitaan. Jika bumi mengalami kerusakan, gereja bersama seluruh warga dunia membantu mengatasi kerusakan alam dan sebagainya. Dengan demikian kita pun menyadari bahwa kita bersama semua orang di dunia ini sama-sama menghuni bumi. Keadaan bumi mengikat hidup semua orang. Bumi yang dalam keadaan baik akan membuat penghuninya sehat. Bumi yang dalam keadaan baik akan membuat penghuninya sehat. Bumi yang rusak pasti akan membuat penghuninya juga tidak sehat. Anakku sekalian, ini catatan untuk materi aku waktu itu. Silakan dicatat di buku catatan ya. Yang pertama itu adalah masalah dunia. Apa itu masalah dunia? Masalah dunia itu seperti apa? Kelaparan, bencana alam, terorisme, bertambahnya penduduk, pencemarannya air dan udara, perubahan cuaca, pembabatan hutan, punahnya berbagai hewan dan tumbuhan. Itu termasuk masalah apa? Dunia. Kemudian berikut. Apa itu warga dunia? Warga dunia adalah bahwa semua orang di dunia ini menjadi satu kesatuan yang diikat oleh satu tempat, yakni dunia ataupun itu adalah pengertian dari warga dunia. Yang berikut, perhimpunan bangsa-bangsa tujuan dibentuknya perhimpunan bangsa-bangsa PBB adalah untuk saling membantu mengatasi masalah bangsa masing-masing, juga mengatasi masalah bersama. Itu tujuan didirikan PBB. Yang berikut, menebang pohon akan mengurangi pasokan oksigen. Menanam pohon akan menambah apa? Oksigen. Jadi mana yang baik harus kita lakukan? So, pasti kita menanam pohon supaya apa? Oksigennya makin bertambah. Yang berikut, terlibat secara langsung dalam mengatasi masalah dunia dapat dilakukan dengan menjadi anggota Badan Dunia seperti Palang Merah, pencinta lingkungan. Itu bagaimana kita terlibat langsung dalam mengatasi masalah dunia. Kalau secara tidak langsung, bagaimana kita terlibat secara tidak langsung dalam masalah dunia adalah seperti kita ikut ambil bagian dalam persediaan lingkungan, seperti gerakan penghijauan dan kebersihan di lingkungan masing-masing. Itu kita sudah ikut terlibat dalam masalah dunia secara apa? Tidak langsung. Kemudian isi dari Gaudium et Spes artikel 1 itu apa isinya? Isinya adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Itu adalah isi dari Gaudium et Spes artikel 1. Kerjasama antara dua negara disebut juga apa? Bilateral. Kerjasama dengan negara lain dalam bidang. Jadi kerjasama dengan negara itu ada banyak bidang yang bisa kita bersama. Itu bagian pertahanan dan keamanan. Kalau pertahanan dan keamanan ini biasanya PBB. Di bagian ekonomi, MIO, pendidikan itu di bagian UNESCO. Kalau kesehatan di bidang WHO, dan masih banyak lagi organisasi dunia yang bergerak untuk membantu sesama kita. Anak sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang warga dunia. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan apa? Berdoa. Kalau sudah berdoa, anak-anak sekalian kembali ke bawah, lihat tugas. Dan silakan mengerjakan tugas. Jangan lupa tulis nama lengkap dan pilih kotak ya. Tugasnya itu. Mari kita berdoa, ambil doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, yang Kau telah menciptakan kami dan menghimpun kami sebagai satu keluarga warga dunia. Kami mohon tanamlah rasa persaudaraan dan diri kami sehingga kami saling membantu sebagai warga dunia. Apabila ada negara yang menderita. Amin. Demi Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa olahraga, makan makanan bergizi, berdoa, dan juga jangan keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salve. Sampai ketemu di pertemuan berikut lagi.